Murid-murid yang kami kasihi, di dalam video kali ini kita akan mulai masuk ke dalam daerah-daerah spesifik. Apa sih yang terjadi di sana di saat munculnya negara-negara Islam yang baru ini? Oke, jadi kita akan pertama-tama masuk ke Nusantara bagian timur. Untuk secara praktis saja, Bali kami hitung sebagai negara di Nusantara bagian timur pada kali ini. Dan juga setelah itu kita akan membicarakan tentang Semenanjung Malaya, negara-negara yang ada di Semenanjung Malaya. Jadi kita langsung masuk saja ya. Nusantara bagian timur. Nah, ada banyak negara-negara di Nusantara bagian timur sebenarnya, tetapi kebanyakan dari mereka tidak memiliki catatan sejarah yang akurat. Satu. Dan juga kedua, tidak terlalu banyak riset sejarah telah dilakukan di daerah-daerah ini. Jadi masalahnya ada dua itu ya. Bahkan yang dua daerah yang tertulis di sini, Bali dan Nusa Tenggara, daerah ini pun juga kurang akurat catatannya. Ada, tetapi kurang akurat sekali lagi. Jadi kita tidak akan masuk membicarakan tentang daerah ini. Kalian bisa baca sendiri di buku SIM sebetulnya. Tapi kita akan masuk ke Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan ada dua kelompok etnis di sini. Pertama, orang-orang Bugis, dan juga kedua, orang-orang Makassar. Gitu. Kadang-kadang orang-orang suka tertukar-tukar gitu ya, atau bahkan menyamakan mereka bahwa orang Bugis adalah orang Makassar. Itu salah ya. Mereka adalah dua kelompok etnis yang berbeda. Tetapi kedua kelompok etnis ini memang memiliki prajurit-prajurit yang paling kuat dan juga paling profesional di Nusantara. Mereka paling ditakuti di Nusantara. Mereka maju sekali secara militer. Bahkan nanti di bab selanjutnya kalian akan melihat bahwa prajurit-prajurit ini akan ikut bersangkutan juga di dalam perang-perang Jawa. Kalian nggak bisa main-main dengan mereka. Nah, negara terkuat di zaman ini adalah Goa, sebelumnya Luwu, tetapi digantikan kuasanya dengan Bone, tapi akhirnya Bone juga digantikan sebagai negara terkuat oleh Goa, yang adalah etnis Makassar. Nah, kedua negara ini akan terus clash, akan terus menjadi rival satu sama lain, dan nanti Bone pun akhirnya akan mengalahkan Goa dengan bantuan dari VOC di bab selanjutnya. Spoiler, tapi itu yang akan terjadi. Dan Goa pun juga menjadi Islam pada tahun 1605. Mereka akan menjadi negara Islam yang kuat. Jadi itu sedikit poin-poin tentang Sulawesi Selatan. Nah, Goa adalah negara yang terkuat. Nanti perhatikan baik-baik apa yang akan terjadi kepada Goa di bab-bab selanjutnya. Dan bagaimana mereka berinteraksi dengan VOC. Kita masuk ke Semenanjung Malaya. Semenanjung Malaya ini sebenarnya kalau sekarang bukan menjadi bagian dari Indonesia, tetapi adalah bagian dari Malaysia sebetulnya. Tetapi secara historis, daerah Semenanjung Malaya ini banyak berhubungan dengan Nusantara, dan bahkan ada beberapa orang yang akan mengatakan bahwa Semenanjung Malaya itu bagian dari Nusantara itu sendiri. Begitu. Nah, di zaman ini ada sebuah perebutan kuasa yang sangat besar ya di zaman bab 4 ini di Semenanjung Malaya, yaitu sebuah perebutan untuk menjadi pengganti Malaka. Sebuah perebutan hegemoni. Hegemoni adalah pengaruh atau dominasi atau kepemimpinan sebuah negara atas negara-negara lainnya. Dan tadinya hegemoni ini dipegang oleh Malaka. Ya, dipegang oleh Malaka. Mereka tadinya adalah sebuah hegemon. Perhatikan baik-baik. Hegemon. Jadi terjadi sebuah perebutan. Siapa yang akan menjadi hegemon selanjutnya? Apakah Portugis Malaka bisa melanjutkan posisi Malaka sebagai hegemon? Kalau kita tahu, tidak ya. Tidak, mereka gagal. Mereka gagal total. Seperti yang kalian bisa baca atau review dari catatan-catatan kalian akan bab sebelumnya, mereka gagal.
Mereka malah memporak-porandakan sistem perdagangan Nusantara yang centralized di Malaka itu sendiri. Dan pada akhirnya mereka nanti ditendang keluar oleh Johor dengan bantuan VOC pada tahun 1691. Lalu kita lihat ada Johor juga, yang didirikan oleh penguasa Malaka yang melarikan diri karena Malaka ditaklukkan oleh Portugis. Johor ini berperang banyak dengan Portugis sekitar tahun 1518 sampai 1537, tapi setelah itu mereka mulai agak berdamai dengan Portugis sebetulnya. Akhirnya bahkan mereka sempat bersekutu dengan Portugis melawan Aceh. Tapi still, tetap saja hubungan mereka dengan VOC itu sangat love-hate. Jadi kita teman atau tidak sih? Nggak jelas begitu. Dan akhirnya malah mengusir Portugis dari Malaka. Jadi sangat menarik sebetulnya hubungan antara negara-negara ini. Ya. Sedikit tentang Johor. Dan terakhir, negara yang mungkin bisa dikatakan paling penting pada zaman itu, yaitu Aceh. Negara ini bangkit pada awal abad 16, menjadi sebuah negara pelabuhan yang kuat, yang pada akhirnya memiliki kekuatan militer juga yang cukup besar. Negara Aceh ini pada mulanya bahkan menggantikan posisi Malaka sebagai pelabuhan sentral di Nusantara. Tentu Portugis dan Johor merasa sangat ditantang, tetapi Aceh tidak pernah benar-benar menaklukkan kedua negara itu. Tiga negara ini terus clash dengan satu sama lain, terus bertarung dengan satu sama lain, tetapi tidak pernah satupun menjadi Malaka sejati. Tidak pernah menjadi hegemon yang sebesar Malaka. Dan akhirnya pun Aceh juga mengalami kemunduran, ya, bukan kejatuhan, ya, mungkin kemunduran pada akhirnya. Terjadi perpecahan-perpecahan sejak akhir abad 16, pergantian raja dan pergantian ratu, dan konflik antara Ule Balang, yaitu elit di Aceh, dan juga kelompok-kelompok agama. Dan pada akhirnya populasi Aceh pun menjadi terlalu besar, tidak bisa ditopang, pangan mereka kurang. Sebetulnya sangat menarik nanti Aceh ini, karena di bab 13 kita akan melihat bahwa Aceh akan bangkit lagi dan menjadi sebuah negara pelabuhan yang sangat besar, yang bahkan dikeker oleh Amerika. Oleh Amerika loh. Jadi daerah ini akan seperti tertidur. Pada bab ini akan tertidur, tapi nanti akan naik lagi. Nanti kalian perhatikan saja apa yang akan terjadi di sini. Jadi itu saja tentang Semenanjung Malaya, sebuah daerah yang sangat penting, sebuah daerah di mana ada Selat Malaka, ya, selat yang sangat penting, sebuah daerah yang pada akhirnya pada akhir dari zaman ini tidak ada hegemon yang menggantikan Malaka, tidak ada negara adidaya lagi yang menggantikan Malaka. Nah, di video selanjutnya kita akan membicarakan akan negara-negara di Jawa. Dan kita akan terutama melihat satu negara yang paling penting yang akan sangat signifikan di bab-bab selanjutnya di sejarah Indonesia, yaitu negara Mataram. Kalian tunggu saja ya.